Berjumpa semuanya rekan Dao Kebanggaan Budayanti tercinta, pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada akhirnya terjebak dengan beberapa sosok ras dewa asli. Xiaoyan dipaksa bercocok tanam supaya bisa melahirkan kembali keturunan dewa asli yang hampir punah, sehingga dengan begitu Xiaoyan akhirnya memahami seluruh rencana Huachan. Tatapan Xiaoyan perlahan beralih ke lelaki tua dari ras dewa asli yang berdiri tidak jauh di samping Huachan. Xiaoyan merasa semuanya telah diatur sejak awal, bahkan keberadaan klon dewa asli yang kini telah menyatu dengan jiwa Xiaoyan tampaknya menjadi bagian dari rencana besar tersebut. Bagi ras dewa asli melanjutkan garis keturunan merupakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada apapun. Namun Xiaoyan mengerti bahwa jika ras mengerikan seperti dewa asli benar-benar dibangkitkan dari alam dewa ilan surga, maka keseimbangan seluruh dunia akan berubah sepenuhnya. Dengan fondasi alam dewa 9 surga yang sudah sangat kuat ditambah dengan kekuatan garis keturunan dewa asli, tempat itu kemungkinan besar akan menjadi penguasa mutlak seluruh alam semesta. Dunia-dunia lain tidak akan lagi memiliki kebebasan ataupun suara mereka sendiri. Lelaki tua klan dewa asli itu juga menjelaskan bahwa untuk melanjutkan garis keturunan dewa asli dibutuhkan seseorang dengan keberuntungan dunia yang sangat besar. Dunia tempat ras mereka dahulu hidup telah hancur sehingga mereka tidak lagi mampu memelihara garis keturunan yang murni tersebut. Namun berbeda dengan yang lain, Xiaoyan memiliki energi dunia yang sangat besar di dalam tubuhnya, karena itulah Xiaoyan dipilih untuk menghidupkan kembali ras dewa asli. Selanjutnya di hadapan Xiaoyan, Yusi berdiri tanpa sehelai kain pun. Tentu saja pemandangan itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening lalu memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian dua wanita dewa asli lainnya berjalan maju. Tatapan mereka dingin tanpa sedikit pun adanya emosi. Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa mereka hanya menginginkan garis keturunan dewa asli milik Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan tenang mempertanyakan apa yang akan terjadi bila Xiaoyan menolak. Begitu kalimat itu diucapkan, dua wanita tersebut langsung mengeluarkan pil merah muda di tangan mereka. Mata Xiaoyan pun langsung menyipit. Xiaoyan sadar semuanya memang telah dipersiapkan oleh Huachan sejak awal. Xiaoyan pada akhir mencoba membujuk mereka dengan berkata bahwa cara seperti ini tidak akan menghidupkan kembali ras dewa asli. Xiaoyan menjelaskan bahwa meskipun keturunan berhasil dilahirkan namun anak-anak itu nantinya hanya akan menjadi budak pedang milik Huachan di alam dewa surga. Mereka akan dijadikan sekedar alat untuk memperkuat kekuasaan Huachan. Namun, Yusi dan dua wanita lainnya sama sekali tidak tergoyahkan. Tatapan mereka tetap dipenuhi dengan tekad. Tak lama kemudian terdengar suara pecahan saat dua pil merah muda dihancurkan. Kabut berwarna merah darah muda segera menyebar memenuhi aula. Aroma manis namun membakar langsung memenuhi udara. Bahkan suasana di seluruh aula berubah menjadi semakin panas dan liar. Aura ketiga wanita dewa asli itu juga seketika langsung melonjak drastis. Sementara itu lelaki tua dewa asli telah menghilang tanpa jejak menyisakan Xiaoyan sendirian bersama dengan tiga wanita tersebut di dalam aula tertutup. Tatapan ketiga wanita itu berubah penuh naluri liar. Mereka memandang Xiaoyan layaknya binatang buas yang menemukan mangsanya. Dalam sekejap mereka menerkam Xiaoyan dari berbagai arah. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan memang tidak menolak keberadaan ras dewa asli, tetapi Xiaoyan tidak akan pernah menerima cara menjijikan seperti ini. Terlebih lagi Xiaoyan tidak mungkin membiarkan garis keturunan dewa asli menjadi alat milik Huachan. Ledakan aura dahsyat langsung meledak dari tubuh Xiaoyan. Garis keturunan dewa asli alam kuno di dalam tubuh Xiaoyan dilepaskan sepenuhnya tanpa penahanan sedikit pun. Xiaoyan lanjut bergerak secepat kilat dan justru maju menyerang terlebih dahulu. Sebuah pukulan berat menghantam Yusi dengan keras. Ruang di sekitar pukulan itu bahkan tampak terdistorsi.
tubuh Yusi terpental seperti terkena hantaman gunung raksasa dan darah emas menyembur dari mulut Yusi sebelum tubuh Yusi berguling berkali-kali di lantai aula. Pada saat yang sama, wanita berjubah hitam muncul di belakang Xiao Yan sambil mencoba mencengkeram tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan langsung berputar dan menghantamkan pukulan lain. Kekuatan garis keturunan dewa asli alam kuno benar-benar terlalu menakutkan bagi mereka. Selain Yusi yang berada di tingkat alam leluhur, dua wanita lainnya jauh lebih lemah sehingga mereka sama sekali bukan lawan Xiao Yan. Hanya dalam sekejap pada akhirnya ketiga wanita itu dipaksa mundur. Xiao Yan segera berbalik dan mencoba meninggalkan aula. Namun tepat pada saat itu, tanda budak pedang di antara ahli Xiao Yan tiba-tiba bersinar terang. Tekanan energi pedang yang mengerikan langsung menekan seluruh kekuatan di tubuh Xiao Yan. Sebuah sangkar energi pedang juga pada saat ini muncul dan menyegel seluruh aula. Hua Chan pada akhirnya memutuskan untuk bergerak. Meskipun Hua Chan tidak muncul secara langsung, kekuatan yang mulia surgawi, 9 surga sudah cukup untuk menekan Xiao Yan. Ketiga wanita dewa asli juga pada akhirnya kembali menyerbu Xiao Yan seperti serigala lapar. Hati Xiao Yan mulai bergejolak hebat. Bila keadaan sudah seperti ini, Xiao Yan bahkan rela menghancurkan tubuh dewa asli tersebut daripada membiarkan Hua Chan mendapatkan hasil dan mengendalikan semuanya. Tatapan Xiao Yan pun berubah merah, namun bukan karena kehilangan akal sehat. Sebaliknya Xiao Yan justru berada dalam ketenangan yang mutlak. Darah dan ki di tubuh Xiao Yan pada akhirnya mulai mendidih dengan liar. Aura penghancuran yang mengerikan mulai memancar dari tubuh Xiao Yan. Retakan ruang muncul di seluruh tubuh Xiao Yan. Sementara cahaya emas dan petir kehancuran berkelebat tidak terkendali. Xiao Yan benar-benar bersiap menghancurkan dirinya di hadapan semua orang. Suara Hua Chan akhirnya terdengar di seluruh aula dan aura pedang turun dari langit lalu berubah menjadi sosok Hua Chan. Bahkan Hua Chan tidak menyangka Xiao Yan akan begitu keras kelapa hingga rela memusnahkan diri sendiri daripada menjadi alat. Hua Chan sebenarnya tidak peduli bila tubuh dewa asli itu hancur. Namun, Hua Chan tetap membutuhkan Xiao Yan hidup-hidup. Karena itulah Hua Chan akhirnya memilih berkompromi. Tekanan sangkar energi pedang pada akhirnya perlahan-lahan mulai melemah. Simbol budak pedang di antara alis Xiao Yan juga berhenti bersinar. Hua Chan lanjut menjelaskan bahwa yang benar-benar diinginkan hanyalah garis keturunan dewa asli. Hua Chan menganggap tubuh dewa asli yang telah menyatu dengan jiwa Xiao Yan terlalu berharga untuk dihancurkan begitu saja. Karena itu Hua Chan meminta Xiao Yan menyampaikan syarat yang diinginkan. Xiao Yan menyadari bahwa melawan secara langsung bukanlah pilihan terbaik untuk saat ini. Setidaknya sekarang Hua Chan telah menunjukkan sedikit kompromi sehingga Xiao Yan memiliki peluang untuk keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Xiao Yan kemudian menyampaikan syarat pertamanya kepada Hua Chan. Setelah semuanya selesai, Hua Chan harus membiarkan Xiao Yan meninggalkan tempat ini dengan selamat tanpa pengejaran ataupun halangan apapun. Hua Chan mendengarkan tanpa memotong perkataan Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan kemudian beralih tajam ke arah Yusi yang masih terbaring di lantai. Mata Yusi bergetar rumit ketika ia menatap Xiao Yan. Dengan suara dingin dan tegas, Xiao Yan menyampaikan syarat keduanya. Xiao Yan ingin membawa Yusi pergi bersamanya. Tubuh Yusi langsung bergetar hebat. Yusi menatap Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan dan Yusi sama sekali tidak mengerti mengapa Xiao Yan memilih membawa Yusi pergi. Di dalam hati Yusi bahkan muncul dugaan bahwa Xiao Yan mungkin ingin membalas semua penghinaan dan paksaan yang baru saja terjadi. Sementara itu, Hua Chan tetap diam di tempatnya dengan energi pedang di kehampaan yang bergetar perlahan. Hal itu menandakan bahwa Hua Chan sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan di dalam pikirannya. Hua Chan memahami bahwa Xiao Yan bukan orang binasa, terlebih sosok yang berdiri di hadapannya hanyalah sebuah klon. Jika Hua Chan benar-benar memaksa Xiao Yan menghancurkan dirinya sendiri,
maka permusuhan besar akan tercipta dan dendam itu tidak akan pernah berakhir. Bagi alam ilahi 9 surga, hal itu jelas mungkin keputusan yang baik. Selain itu, dibandingkan dengan keberhasilan proyek garis darah dewa asli, resiko kehilangan Xiao Yan jauh lebih besar. Hua Chan juga tahu ancaman penghancuran diri dari Xiao Yan bukanlah gertakan kosong. Akhirnya setelah berpikir cukup lama Hua Chan mengangguk pelan dan berkata bahwa Xiao Yan boleh pergi. Namun hanya setelah seorang anak berhasil dilahirkan, tatapan Xiao Yan seketika langsung berubah dingin. Walaupun Hua Chan akhirnya berkompromisi, Xiao Yan tetap mengingat semua penghinaan yang diterimanya hari ini. Di dalam hati Xiao Yan bersumpah suatu hari nanti akan membalas semuanya. Xiao Yan kemudian mengatakan bahwa Yang Mulia 9 surga telah menyusun rencana yang begitu besar. Namun, Xiao Yan berharap sosok itu tidak akan menyesali keputusan tersebut di masa depan. Di dalam hati, Xiao Yan sama sekali tidak berniat benar-benar bersatu dengan 3 wanita dewa asli tersebut. Xiao Yan hanya memberikan esensi roh dewa asli miliknya. Mengenai apakah hal itu akan berhasil atau tidak, Xiao Yan sendiri tidak mengetahuinya. Namun, Xiao Yan tidak akan mengorbankan dirinya demi melahirkan keturunan bagi mereka. Mendengar hal itu, tak lama kemudian, tubuh Hu pada akhirnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Sangkar energi pedang yang menyegal ruang aula juga lenyap bersamaan. Xiao Yan tetap berada di aula utama sambil menyalurkan esensi roh dewa aslinya kepada 3 wanita dewa asli. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini. Di saat yang sama, Yusi pada saat ini berjalan mendekati Xiao Yan. Tatapan wanita itu dipenuhi dengan sikap menantang dan rasa pemasaran. Yusi bertanya mengapa Xiao Yan berniat membawanya pergi bersama. Namun Xiao Yan justru meminta Yusi mengenakan pakaian terlebih dahulu sebelum berbicara. Seketika baju ziarah ketat kembali menyelimuti tubuh Yusi, seolah wanita itu sama sekali tidak peduli dengan keadaan sebelumnya. Xiao Yan kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari sensi sehingga cepat atau lambat Xiao Yan memang harus pergi dari tempat ini. Xiao Yan juga berkata bahwa jika Yusi tidak ingin ikut maka Yusi bisa tetap tinggal di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk lanjut duduk bersila. Yusi terus menatap Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya siapa sebenarnya identitas Xiao Yan. Xiao Yan menjawab bahwa dirinya memang tidak memiliki hubungan dengan klan dewa asli. Namun tubuh yang ditempatinya telah banyak membantunya selama ribuan tahun. Oleh karena itulah Xiao Yan sekarang hanya sedang memenuhi karma yang belum selesai. Xiao Yan sengaja tidak mengungkapkan identitas aslinya. Yusi pada saat ini terdiam sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pertanyaan sebelumnya muncul karena selama berada di sini, Yusi belum pernah melihat Wacan berkompromi dengan siapapun sebelumnya. Tak lama kemudian, Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah metode yang mereka lakukan benar-benar bisa membuat garis keturunan dewa asli berhasil dikandung. Xiao Yan menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah berhubungan dengan para istrinya sendiri, namun tetap tidak memperoleh keturunan. Menurut penjelasan leluhur sebelumnya, hanya mereka yang memiliki garis keturunan besar yang bisa berhasil mengandung keturunan. Namun jika memang hanya keberuntungan yang dibutuhkan, Hua Chan sendiri seharusnya sudah memenuhi syarat tersebut. Hal itu pada akhir membuat Xiao Yan yakin bahwa masih ada rahasia lain di balik proses tersebut. Di hadapan Xiao Yan, esensi dewa asli yang sebelumnya melayang perlahan pada akhirnya berubah menjadi 3 cahaya berbeda lalu memasuki tubuh wanita dewa asli yang ada. Perlahan-lahan, emosi di mata mereka juga pada akhirnya mulai memudar. Yusi kemudian menjelaskan bahwa proses kehamilan klan dewa asli sangatlah sulit. Setelah embrio berhasil terbentuk di dalam rahim sang ibu, embrio tersebut harus dipelihara menggunakan inti bintang. Proses itu bahkan bisa berlangsung selama ratusan tahun atau lebih sebelum benar-benar terlahir. Selain itu,
Hanya dewa asli atau mereka yang memiliki garis keturunan dewa asli yang mampu mengandung keturunan tersebut. Seseorang dengan keturunan luar binasa juga mungkin bisa melakukannya dengan bantuan kekuatan keberuntungan. Selain itu, mustahil proses tersebut juga akan berhasil. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Yuxi. Tatapan Xia kemudian beralih kembali ke arah Yuxi. Xiao Yan menjelaskan bahwa walaupun dirinya bukan anggota dari klan dewa asli, tubuh ini telah bersamanya selama ribuan tahun. Jiwa Xiao Yan bahkan sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuh tersebut. Jiwa leluhur di dalam tubuh Xiao Yan itu juga berkali-kali membantu Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan telah berjanji pada leluhur Simo untuk menghidupkan kembali klan dewa asli. Karena itu Xiao Yan meminta Yuxi mendengarkannya dan ikut pergi bersama dengan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut mengatakan bahwa tidak perlu ada pembicaraan lebih lanjut karena Xiao Yan akan membantu mereka semua. Sebenarnya Xiao Yan sudah memiliki gambaran dari rencana di dalam pikirannya. Namun Xiao Yan juga tahu bahwa dirinya tidak bisa terus tinggal di tempat ini dan harus pergi secepat mungkin. Yuxi pada saat ini menatap Xiao Yan dengan cukup lama. Setelah mendengar nama leluhur Simo disebutkan, rasa hormat perlahan muncul di mata wanita tersebut. Seperti yang dikatakan Xiao sendiri, walaupun jiwa Xiao Yan hanya menempati tubuh dewa asli, keduanya telah benar-benar menyatu. Bahkan kekuatan Xiao Yan kini melampaui mereka semua dan perlahan kesombongan di mata Yuxi mulai menghilang. Yuxi kemudian menjelaskan bahwa proses pembuahan sendiri memerlukan waktu hingga 100 tahun, bahkan setelah itu keberhasilannya tetap tidak dijamin. Jika dilakukan melalui persatuan normal, peluang keberhasilannya memang lebih tinggi, sedangkan metode yang digunakan Xiao Yan sekarang memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih rendah. Mendengar hal itu, Xiao Yan langsung berdiri sambil melihat sekeliling aula. Xiao lanjut berkata bahwa dirinya akan kembali secara berkala. Begitu selesai berbicara, kilat menyambar di bawah kaki Xiao Yan dan tubuhnya langsung menghilang dari dalam aula. Meskipun esensi sejati Xiao Yan tidak berada di dalam avatar tersebut, Xiao Yan masih tetap mampu menggunakan kekuatannya. Selain mulai memahami iklan dewa asli, Xiao Yan juga ingin mengunjungi Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Sekte itu bahkan mampu pergi hingga sensi demi memperebutkan api pemusnahan membuktikan pondasi mereka sangatlah dalam. Xiao Yan merasa perjalanan itu layak dilakukan untuk melihat apakah dirinya bisa memperoleh sesuatu sekaligus mempelajari apakah metode alkemis mereka berbeda dengan yang ada di dunia sensi. Sementara itu di dunia lain tubuh asli Xiao Yan masih menjalani pelatihan brutal dan pertempuran tanpa henti. Pemandangan di hadapannya terus terpecah dan seluruh tubuh Xiao Yan kembali dipenuhi dengan luka parah. Namun setiap kali kembali ke platform, seluruh luka dan kelelahan langsung pulih sepenuhnya. Setelah menghadapi seorang kultivator racun tingkat 4 alam transendan, Xiao Yan kembali menjalani 2 pertempuran lain. Meskipun pertarungan itu tetap sengit, bahayanya tidak sebesar saat melawan kultivator racun sebelumnya. Di atas kelapa Xiao Yan, energi kekacauan kini telah mencapai 3000 untaian. Peringkat Xiao Yan juga meningkat pesat hingga berada di atas peringkat 7000, karena sebelumnya sudah 2 kali dipilih. Kini sebuah bayangan hitam kembali muncul di platform dan giliran Xiao Yan untuk menentukan lawannya. Namun, kali ini terdapat 3 bayangan hitam buram yang berdiri di hadapan Xiao Yan. Masing-masing memancarkan aura yang menyeramkan seperti jurang tanpa dasar. Di atas kelapa mereka melayang sejumlah energi kacau yang berbeda, yaitu 3000 untaian, 6000 untaian, dan 10.000 untaian. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Xiao Yan hanya memenuhi syarat menantang lawan dengan 3000 untaian energi kacau. Xiao Yan pada akhirnya merasa ragu. Pertempuran sebelumnya benar-benar sudah hampir mencapai batas kemampuan Xiao Yan. Xiao tidak tahu apakah dirinya harus berhenti sekarang atau terus melanjutkan pantangan. Jika Xiao Yan kalah,
maka seluruh energi kacau yang dimilikinya akan habis sepenuhnya. Tatapan Xiao Yan pada akhirnya perlahan tertuju pada bayangan hitam dengan 10.000 untaian energi kacau. Jika berhasil mengalahkan lawan itu, peringkat Xiao Yan kemungkinan akan kembali meningkat berkali-kali lipat. Xiao Yan kemudian pada akhirnya segera mengeluarkan giok takdir. Di dalam konferensi kekacauan, hanya sosok bernama satu yang mampu memberikan Xiao Yan jawaban. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah dirinya bisa memilih pergi dan mengakhiri pertempuran sekarang juga. Tak lama kemudian, suara dari dalam giok takdir pada akhirnya terdengar perlahan. Sosok itu menjelaskan bahwa begitu perang dewa dimulai, Xiao Yan harus terus bertarung di tempat ini atau menunggu hingga ratusan tahun berlalu. Artinya, Xiao Yan bisa memilih berhenti sekarang dan mempertahankan jumlah energi kacau yang dimilikinya atau terus bertarung demi meningkatkan peringkatnya. Namun meskipun begitu, Hua Chan sebelumnya pernah berkata bahwa hanya mereka yang berada di 1000 peringkat teratas yang akan menerima hadiah tambahan. Sementara itu saat ini dengan 3000 untaian energi kacau Xiao Yan baru mencapai sekitar peringkat 7000. Untuk masuk ke 1000 besar jumlah energi kacau yang dibutuhkan jelas sangatlah besar. Suara dari dalam giok takdir juga kembali terdengar dan berkata bahwa Xiao Yan harus memahami dirinya sendiri dengan jelas. Saat ini Xiao Yan masih belum memenuhi syarat untuk memasuki 1000 besar. Namun sosok itu juga meminta Xiao Yan tidak perlu khawatir karena di jurang bintang dewa pemakaman ini meskipun ratusan atau ribuan tahun berlalu, waktu di dunia asli tidak akan berubah sedikit pun. Setelah memasuki tempat misterius itu Xiao Yan akhirnya menyadari sesuatu yang membuat hati Xiao Yan terguncang. Waktu di tempat itu ternyata berhenti sepenuhnya hingga akhir perang dewa. Hal semacam itu jelas melampaui aturan sungai waktu yang Xiao Yan pahami selama ini. Bahkan dengan pengalaman dan wawasan Xiao Yan tetap merasa sulit mempercayainya. Dalam pikiran Xiao Yan, mungkin hanya alam dewa kekacauan yang mampu melakukan hal mustahil seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya lanjut memandang ke depan dengan tatapan ragu. Tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Seakan Xiao Yan hanya memiliki satu pilihan untuk terus maju. Di hadapan Xiao Yan berdiri 3 sosok hitam yang mengambang dengan aura yang berbeda-beda. Sementara itu, lempengan batu raksasa yang menjulang tinggi masih berdiri megah di kejauhan. Totem giok milik Xiao Yan kini berada di posisi ke-7000, sedangkan bagian paling atas lempengan itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Namun sosok di puncak tersebut masih tidak terlihat jelas. Keraguan di mata Xiao Yan perlahan akhirnya berubah menjadi keteguhan. Xiao Yan menyadari bahwa tidak ada arti tinggal di tempat itu jika Xiao Yan tidak terus bertarung. Sejak awal tujuan Xiao Yan datang ke perang dewa bukan demi mengejar peringkat ataupun memperoleh kekacauan. 3000 untaian kekacauan mungkin bahkan tidak akan mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan secara signifikan. Yang benar-benar Xiao Yan inginkan adalah menghadapi lawan-lawan kuat dan mempersiapkan diri menghadapi musuh di masa depan. Xiao Yan juga berniat untuk menutup kelemahan diri sendiri melalui pertarungan hidup dan mokat. Menyadari hal itu, tatapan Xiao Yan pada akhirnya tertuju pada hadiah 10.000 untaian ki kekacauan. Meski Xiao Yan tidak tahu apakah pilihan itu akan membawa keuntungan atau justru kemokatan, Xiao Yan tetap memutuskan mengambil resiko terbesar. Tanpa ragu lagi, Xiao Yan pada akhirnya langsung melangkah menuju bayangan hitam yang melayang di bawah simbol 10.000 untaian ki kekacauan. Kali ini tubuh Xiao Yan tidak terpental dan ruang di sekitarnya segera berubah. Medan perang kacau perlahan terbentuk dari kehampaan dan berubah menjadi tanah luas yang kokoh. Pemandangan itu terasa sangat familiar bagi Xiao Yan. Kabut perlahan naik di hadapan Xiao Yan. Di tengah kabut berdiri sosok pria dengan satu tangan di belakang punggung dan tangan lainnya menggenggam pedang panjang. Ketika Xiao Yan melihat wajah sosok tersebut dengan jelas, tubuh Xiao Yan langsung bergetar hebat.
Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hua Chan. Keterjekutan seketika memenuhi wajah Xiao Yan, penampilan, aura, bahkan niat pedang yang terpancar benar-benar identik dengan Hua Chan yang pernah Xiao Yan kenal. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pilihan 10.000 ibu untayan Ki kekacauan justru membuat Xiao Yan berhadapan dengan sosok mengerikan seperti itu. Namun setelah memperhatikan lebih teliti, Xiao Yan segera menyadari adanya perbedaan. Sosok di depan Xiao Yan memang memiliki wajah, tetapi aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih tajam dan mendominasi dibandingkan dengan Hua Chan. Tatapan mata Hua Chan itu sangat dingin seperti pedang tajam dan tidak ada sedikit pun tanda mengenali Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan segera memunculkan dugaan berani, sosok ini kemungkinan bukan Hua Chan dari era sekarang, melainkan Hua Chan dari garis waktu masa lalu. Sama seperti Fuxing yang pernah Xiao Yan temui sebelumnya, meski memiliki wujud yang sama, keberadaan mereka berasal dari waktu yang berbeda. Aura Hua Chan terus-menerus memancarkan tekanan yang luar binasa. Kultivasi Hua Chan memang masih berada di tingkat kelima alam jantung kaisar belum mencapai tingkat keenam, tetapi tekanan yang diberikan tetap membuat Xiao Yan berkeringat dingin. Tatapan meremehkan dan acuh tak acuh di mata Hua Chan membuat Xiao Yan memahami sesuatu. Hua Chan yang pernah Xiao Yan temui sebelumnya ternyata benar-benar tidak berniat membunuh Xiao Yan pada saat itu. Jika Hua Chan serius sejak awal, maka hanya dengan aura pedangnya saja Xiao Yan mungkin sudah tidak mampu melawan. Pada akhirnya tanpa memberi kesempatan sedikit pun langsung bergerak. Begitu pertarungan dimulai, Hua Chan mengangkat tangan dan menebaskan pedang panjangnya. Tebasan itu tampak sederhana tanpa ledakan besar ataupun getaran langit, hanya ada sebuah garis putih tipis yang hampir tak terlihat melesat menembus ruang. Namun, kecepatan serangan itu benar-benar mengerikan. Meskipun Xiao Yan telah bersiap menghindari, darah tetap muncrat ke udara ketika satu lengan Xiao Yan langsung terpotong. Xiao Yan segera menggunakan petir ekstrim untuk berpindah posisi berkali-kali, sementara lengan yang terputus dengan cepat beregenerasi. Xiao Yan baru saja hendak menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa ketika rasa kematian luar binasa tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan juga seketika mengecil drastis. Dalam sekejap Xiao Yan melihat tubuhnya sendiri terbelah menjadi dua. Bahkan sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, Hua Chan kembali menghunus pedangnya. Tebasan kedua langsung mencabik tubuh Xiao Yan menjadi potongan-potongan daging berdarah yang tersebar ke segala arah. Hanya 2 tebas pedang sudah cukup untuk menghabisi Xiao Yan. Namun sesaat kemudian Hua Chan tampak sedikit mengerutkan kening. Potongan tubuh Xiao Yan yang telah hancur tiba-tiba kembali menyatu secara ajaib. Tubuh Xiao Yan pulih sepenuhnya, sementara segel bintang dewa asli di antara alis Xiao Yan mulai bersinar terang. Di dalam hati Xiao Yan pada saat ini meraung penuh amarah. Xiao Yan menolak percaya bahwa dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, Xiao Yan bahkan tidak layak menghadapi kejayaan Hua Chan di masa lalu. Detik berikutnya, segel bintang putih di antara alis Xiao Yan juga hancur seketika. Ledakan energi dahsyat yang luar binasa dahsyat langsung meletus dari tubuh Xiao Yan. Energi darah dewa asli melonjak tanpa batas bahkan melampaui kondisi puncak Xiao Yan sebelumnya. Otot-otot Xiao Yan membengkak besar, pembuluh darah menonjol seperti naga, sementara cahaya emas gelap mengalir di bawah kulit Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan berubah menyerupai dewa iblis kuno yang dipenuhi energi darah mengerikan. Kekuatan penghancuran bintang yang dilepaskan itu memang sangat besar, tetapi harga yang harus dibayar juga mengerikan. Teknik tersebut memaksa potensi garis keturunan dewa asli hingga batas ekstrim. Namun, Xiao Yan teringat perkataan leluhur dewa asli bahwa kultivasi klan dewa asli memang merupakan jalan menentang langit dengan terus mendorong tubuh fisik melampaui batas. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera berubah menjadi wujud sejati dewa asli raksasa. Kekuatan fisik Xiao Yan mencapai titik tertinggi. Dengan seluruh tenaga yang dimiliki,
Xiao Yan mengangkat pilar surgawi di tangannya. Pilar raksasa itu langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan penghancur bintang dan kekacauan berkumpul di dalamnya sebelum Xiao Yan mengayunkannya dengan ganas ke arah Hua Chan. Medan perang seketika langsung bergetar hebat. Gelombang kejut menyebar ke segala arah seperti tsunami dahsyat. Namun ekspresi Hua Chan tetap dingin tanpa perubahan sedikit. Menghadapi serangan mengerikan itu, Hua Chan hanya sedikit mengangkat pedang panjang di tangannya. Energi pedang putih tipis langsung menebas ke arah kehampaan. Suara lembut terdengar di udara. Tidak ada ledakan besar, tetapi pilar surgawi milik Xiao Yan justru terbelah menjadi dua dengan sangat rapi. Permukaan potongan senjata itu halus seperti cermin, sementara seluruh kekuatan dahsyat di dalamnya langsung hancur tanpa tersisa. Serangan penuh kekuatan Xiao Yan ternyata dihancurkan Hua Chan dengan sangat mudah. Pupil mata Xiao Yan pada akhirnya kembali menyusut tajam, namun Xiao Yan tidak berhenti. Tepat ketika pilar surgawi hancur, tangan kiri Xiao Yan langsung bergerak seperti kilat. Tombak penghancur bintang yang telah dipersiapkan sejak awal langsung melesat menebus ruang seperti naga berbisa yang keluar dari lautan. Kekuatan penghancur yang sangat terkonsentrasi berkumpul di ujung tombak sebelum menusuk langsung ke arah Hua Chan dengan kecepatan luar binasa. Hua Chan pada saat ini tampak tetap tidak bergerak sedikit pun. Pedang panjang di tangan Hua Chan hanya membentuk lengkungan kecil sebelum ujung pedang menusuk ke arah depan. Dentang logam tajam langsung menggema ketika ujung tombak penghancur bintang bertabrakan dengan ujung pedang Hua Chan di udara. Sesaat kemudian aura pedang yang mengerikan langsung merambat naik sepanjang tombak menuju ke arah tubuh Xiao Yan sang pengendali rudal.